Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Nova Rihman SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Di sini saya Adelia Diva Yulianti dengan PM 21-170-12-0034 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah akan mempresentasikan tentang perkembangan profesi kesehatan masyarakat. Yang akan saya bahas di sini ada dua subbab, yaitu yang pertama tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia, dan yang kedua tahapan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat Indonesia. Subbab yang pertama, yaitu tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16, yang telah dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Memasuki zaman kemerdekaan, salah satu tonggak penting perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu diperkenalkannya konsep Bandung atau Bandung Plan pada tahun 1951 oleh Dr. Yeleimena dan Dr. Patah, selanjutnya yang dikenal dengan istilah Patah Hainan. Isinya bahwa pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan aspek preventif itu tidak boleh dipisahkan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan pada tahun 1956 oleh Dr. Y. Sulianti didirikan proyek Bekasi atau tepatnya Lemah Abang, itu sebagai proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia dan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan. Adapun konsep ini merupakan model atau konsep keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Juga menekankan pada pendekatan tim dalam pengelolaan program. Pada tahun 1967 juga diadakan seminar yang merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu. Ini dibuat konsep puskesmas oleh Dr. Ahmad Dilogo yang mengacu pada konsep Bandung dan Bekasi. Dan pada tahun 1968 dilaksanakan Rakernas yang menetapkan puskesmas merupakan sistem pelayanan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, yang tahun 1984, tanggung jawab puskesmas ditingkatkan dengan berkembangnya program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana atau PESYAN. Barton dan Effendi 1998 membagi 4 tingkat perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Tingkat pertama, pelaksanaan Kesmas dilakukan melalui cara-cara pengobatan klinik. Untuk tingkat yang kedua, pelaksanaan Kesmas diperluas di poliklinik, BKIA, rumah sakit, selain upaya kuratif dikembangkan upaya preventif. Untuk tingkat 3, dikembangkan berbagai usaha kesehatan atau basic health service untuk secara bersamaan dan dikoordinasikan secara menyeluruh. Ini termasuk pelayanan kesehatan terintegrasi. Yang ke tingkat keempat, pelaksanaan Kesmas sudah berorientasi secara lintas, sektoral, dan multidisiplin. Oke, untuk subbab yang kedua, saya akan membahas tentang tahapan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, itu tuh perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat.
Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 858 garing K P garing M PAN garing 8 garing 200 tentang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat dan angka kreditnya. Pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ini terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli dan penyuluh kesehatan masyarakat terakhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.